Oke, ready. Action. Hai, selamat siang. Jumpa kembali dengan Vera Budiarsa Arif. Kali ini saya berbahagia benar ya. Siang hari ini cuacanya bagus. Kami berada di desa Nangadanau. Ayo, di mana tuh? Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi kabupaten yang paling jauh. Berapa ya? Berapa kilo ya dari Pontianak ya? 500 atau 600-an lah kali ya. Iya. Jadi kami berangkat kemarin jam 3 sore dari depan Sudarso itu. Terus sampai di sini jam 7 pagi lah, lewat 3 menit gitu sampai di simpang penjara tadi itu. Nah, luar biasa perjalanannya. Nah, ngapain nih jauh-jauh sampai 15 jam atau apa? Nah, ini merupakan pendampingan lanjutan yang sudah dilaksanakan 2 tahunan ya kita ya. Iya, sekitar Dan 2 insya tahun. Allah akan sampai ke bulan Juni 2025. 2025. Luar biasa teman-teman. Jadi ini saya kenalkan ada Mbak Dekta Halo. sebagai PIC saat ini untuk kegiatan pendampingan ini, dan yang kami hormati Pak Kepala Desa Nangadanau, Pak apa? Lupa Pak terus. Albertus Asun. Albertus Asun atau akrabnya dipanggil Pak Asun. Oke, saya izin mulai dari Mbak Dekta dulu ya. Jadi ini hampir 2 tahun ya kita melaksanakan ini. Mungkin Mbak bisa ceritakan sedikit dari awalnya, karena seperti tadi yang waktu yang pertama saya itu kan, saya kenalnya WWF tuh ya hubungannya dengan misalnya satwa-satwa liar dan sebagainya. Mungkin Mbak bisa ceritakan. Oke, jadi awal mula dari kegiatan ini ya Pak ya. Nah, jadi sebenarnya ini kegiatannya udah dari tahun 2022. Iya. Kita dari WWF itu awalnya mulai dari analisis kesesuaian lahan. Setelah analisis kesesuaian lahan, kita lihat potensinya, kerentanannya. Lahan di sini kira-kira potensinya seperti apa, kerentanannya seperti apa, bagaimana cara pengelolaannya. Iya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap pemilihan komoditas unggulan. Jadi dari hasil identifikasi tadi udah banyak tuh komoditas-komoditas yang ada di sini yang udah diidentifikasi. Waktu itu kayaknya sama Untan juga ya. Iya, betul. Nah, sama Dari awal. Untan juga, Terima kasih, betul. WWF. Nah, jadi udah sama Untan juga itu mengidentifikasi banyak tuh komoditasnya. Kemudian dipilihlah 3 komoditas unggulan. Nah, kemudian 3 komoditas unggulan ini kita kenalkan kepada masyarakat di sini bagaimana cara pengelolaannya. Mulai dari proses penanaman, penyemaian, kemudian pada hari ini kita belajar di proses produksinya dan pemasarannya. Jadi sebenarnya kegiatan hari ini ada 2 agenda, Pak. Iya. Nah, yang pertama agendanya adalah pengolahan produk turunan dari komoditas unggulan tadi. Itu kita coba olah mulai dari olahan cabe, itu ada pasta cabe, kemudian serbuk cabe, kemudian jahe itu ada yang kita jadikan serbuk, kemudian sirup, ada juga jadi manisan. Nah, kemudian terong ya yang menjadi komoditas unggulan di Desa Nangadanau ini itu jadikan manisan terong. Jadi makasih banyak nih buat Untan udah banyak Coba itu memperkenalkan. kira-kira mampu nggak diadopsi atau dikerjakan oleh masyarakatnya Pak Kades ini, atau ada berapa desa ya, lupa saya yang dilibatkan Iya. dalam Yang pendampingan di ini? dalam pendampingan ini sendiri melibatkan 5 desa, Pak. Oh, 5 desa. Iya, dari Kecamatan Kalis itu ada Bahenap, Bahena. Pensurai, Ranto Kalis, Nangadanau. Nah, kemudian kita Oh, ada ada yang 4 dari desa ya? iya, kemudian dari Embalo Hulu itu ada Menua Sadap. Dan kebetulan di hari ini kita juga hadirkan teman-teman dari Desa Labian. Nah, kebetulan WWF juga ada pendampingan di sana nih untuk wilayah Desa Labian dalam pengembangan air kemasan. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya mudah-mudahan ya Pak ya, teknologi yang kita gunakan hari ini di pelatihan pengolahan produk ini benar-benar bisa diaplikasikan di masyarakat, karena berdasarkan diskusi juga kita juga udah mencari-cari opsi-opsi, dan ternyata memang ditemukan banyak sih alat-alat yang bisa digunakan di sini gitu. Tadi kan kayak buat terong manisan itu cuman menggunakan wajan, kompor kayak gitu kan. Jadi harapannya benar-benar alat-alat yang digunakan memang bisa digunakan di sini gitu Dan kan. bisa dikerjakan Betul, oleh tingkat masyarakat. skala rumah Rumah. tangga. Betul, istilahnya. betul. Iya, jadi tidak terlalu susah-susah Tidak ya. susah-susah, bukan yang teknologi menengah ke atas gitu ya, Mbak. Betul. Nah, kemudian hari ini juga kita mengadakan pelatihan penyusunan rencana usaha, Pak. Nah, jadi pendampingan kami tidak hanya pada saat proses produksinya saja, tapi juga ke pemasarannya. Nah, untuk pemasarannya itu ada di BUMDes, Pak, Badan Usaha Badan Milik Usaha Desa. Milik Nah, Desa. jadi kami juga mendampingi BUMDes-BUMDes ini
bagaimana cara tata kelolanya. Setidaknya ada 3 Pak yang kami dorong dalam proyek ini. Harapannya BUMDes ini mampu mengelola secara tata organisasinya, jadi SDM-SDM-nya itu mampu untuk saling bagaimana berkoordinasi, bagaimana cara berkolaborasi, bagaimana berstrategi gitu kan. Kemudian bagaimana tata kelola administrasi keuangannya, dan bagaimana cara tata kelola usaha. Itu yang paling penting agar bisa mendapatkan keuntungan. Nah, hari ini mereka belajar bagaimana cara penyusunan rencana usahanya. Jadi hari ini ada 2 agenda. 2 agenda langsung ya. Iya, Jadi, 2 agenda langsung. Selain tadi produk turunan langsung ini. Betul. Saya izin ke Pak Kades ya. Silakan. Jadi dari awal ya kalau Nanga Danau ya, dari awal ikutnya dari 2 tahun yang kemarin. Kira-kira apa yang bisa Bapak rasakan dari hasil pendampingan ini? Iya. Selamat sore Pak. Iya, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Ya. Jadi selama 2 tahun pendampingan ini yang kami rasakan, ya, juga warga kami, ya, yang awalnya ya warga kita belum paham ya, belum tahu cara bercocok tanam dengan komoditas apa yang cocok ya. Nah, lalu dengan adanya pendampingan WWF dari analisis yang diawali dengan analisis kesesuaian tanah ya, nah, maka warga sekarang dari hasil itu bercocok tanam ataupun komoditas yang diperkirakan unggul, itu ya, mulai ditanam. Sudah mulai ditanam seperti terong tadi ya, terong, kemudian cabai, jahe, jagung, lengkuas atau laos ya. Maaf, saya potong dulu. Yang penting warga desa Bapak ini dari segi bertanam itu sebenarnya udah tahu ya. Iya. Udah pernah melakukan ya. Iya. Tapi ini bagaimana menanam yang hasilnya tentu tidak hanya sebatas subsistem memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri, tapi bisa menghasilkan tambahan penghasilan seperti itu. Ya, silakan Pak, lanjut. Iya. Dari beberapa kegiatan ini ya sekarang pada tahapan produk turunan ya. Nah, lalu dan juga dampaknya atau sangat terasa sekali saat ini ya, bahwa kegiatan bertanam tanam-tanaman ini sudah bermanfaat, terutama menambah tingkat perekonomian warga saya ya. Jadi mereka bisa berjual, kemudian pengetahuannya bertanam sudah dapat juga ya. Lalu berikutnya yang pada awalnya kesulitan ya, kesulitan menjual hasil pertanian ataupun perkebunannya, dengan adanya dampingan ini, dengan sistem ataupun kegiatan yang akan dibuat didampingi oleh WWF ini, yaitu membuat produk turunan. Ya. Nah, ini sangat baik sekali ya, karena terutama dari hasil kebun ini agar tidak membusuk dan lain sebagainya kalau udah dibuat produk turunan ya. Betul. Ya, jadi produk hortikultura ini memang ada umurnya ya. Umurnya. Kalau lambat, lokasi kita jauh. Lokasi kita jauh ya. Jadi kalau dibuat produk turunannya itu bisa bertahan ya. Bisa jadi panjang waktunya. Ya. Jadi ini salah satu keunggulan ya, menurut warga saya ini ya. Jadi mereka sangat antusias sekali Pak. Iya, tadi dari keikutsertaan ini kan kita bisa lihat begitu banyak yang ingin walaupun ini momennya libur gitu ya, tapi masih bisa hadir untuk ini. Oke, terima kasih Pak Kades, mudah-mudahan bisa terus aktif dan bersedia tetap memfasilitasi, artinya ketempatan sebagai tempat pelatihan. Nah, terakhir ke Mbak Dekta. Lalu setelah tahapan ini untuk sampai ke bulan Juni, harapan kita sampai tahap apa Mbak? Harapannya sampai bulan Juni ini masyarakat terutama kelompok tani itu mereka udah bisa nih mengolah secara mandiri. Jadi jangan sampai setelah kegiatan ini pada lupa semuanya, hilang cerita olahan-olahannya. Nah, terus betul. Juga harapannya di bulan Juni ini udah ada perencanaan usaha untuk BUMDesnya, udah ada analisis pasar untuk produk-produk yang dikembangkan,
sehingga nanti bulan Juli, mudah-mudahan sampai bulan Juli tahun 2025 itu udah bisa dipasarkan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Mbak Dekta, Sama-sama. Pak Kades. Demikian ya teman-teman, kita berdoa mudah-mudahan hasil kerja keras, kerjasama yang baik ini bisa menghasilkan yang bermanfaat ya untuk warga desa, warganya Pak Kades dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Kalis, Mbalo Hulu dan Lanja, sehingga tidak ada istilah tuh orang bisa jualan dari mana saja kan Mbak. Jadi dengan hasil yang baik, kualitas yang baik dan akan memberikan penghasilan tambahan. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Kalau saya malas meriksanya sekarang ya, nanti sakit hati.